Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia bungkam Hong Kong 5-1. Laga Hong Kong versus Indonesia di laga kedua grup F digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Indonesia sudah unggul 3-0 di babak pertama lewat gol Rabani Tasnim, Alfrianto Niko, dan Zanadin Faris. Hong Kong menepiskan ketertinggalan di babak kedua lewat Chen Ngohi. Indonesia kemudian memantapkan kemenangan lewat 2 gol Marcelino Ferdinand. Dengan hasil ini Indonesia dan Vietnam berada di peringkat pertama dan 2 grup F dengan poin yang sama. Prancis tutup pintu buat Paul Pogba di Piala Dunia 2022. Paul Pogba alami cedera lutut di sesi pramusim bersama Juventus. Pogba dinilai akan sembuh paling cepat pada Januari 2023 mendatang. Pihak Juventus enggan memainkannya buru-buru. Dilansir dari Mirror, kabar buruk buat Pogba datang dari timnas Prancis. Pelatih Didier Deschamps menegaskan tidak akan membawa pemain yang sedang tidak fit ke Piala Dunia 2022 Qatar. Saya tidak akan membawa pemain yang tidak fit, siapapun itu. Percuma saja membawanya nanti, buat apa? Ucap Deschamps. Meski degradasi, Norwich malah kantongi 1,7 triliun rupiah. Norwich terpaksa numpang lewat di Premier League 2021-2022, tetapi Norwich tidak hanya turun dengan senyum lebar karena dari sisi finansial mereka cuan. Dikutip dari situs Premier League terkait alokasi hadiah musim lalu, Norwich mengantongi lebih dari 100 juta pound sterling, tepatnya 100.589.000 pound sterling hasil dari pembagian keuntungan sebesar 31 juta pound sterling dari domestik dan 48 juta pound sterling dari internasional. Total sekitar 79 juta pound sterling itu cuma dari hak siar. Joaquin bikin gol di usia 41 tahun jadi rekor Liga Eropa. Joaquin jadi starter saat Betis menjamu Ludogorets di matchday kedua Liga Eropa. Di laga tersebut, Joaquin berhasil mencetak gol di menit ke-39. Gol Joaquin menunjukkan bahwa pemain ini memang tidak ada matinya. Di usia 41 tahun 56 hari, Joaquin masih bersemangat menyisir sisi kanan lapangan. Lewat golnya itu pula, Joaquin mencatatkan rekor baru di Liga Eropa. Dia jadi pencetak gol tertua di kompetisi itu, menggeser Daniel Hestad saat bikin gol untuk Molde pada November 2015. Saat itu Hestad melakukannya di usia 40 tahun 98 hari. Atletico versus Madrid, Koke peringatkan Vinicius soal selebrasi gol. Winger muda Real Madrid Vinicius Junior sedang on fire. Di tengah keraguan akan kondisi kebugaran Benzema, Vinicius akan semakin diandalkan Madrid untuk menggedor pertahanan Atletico. Atletico Madrid sadar betul dengan potensi ancaman yang akan dikeluarkan Vinicius Junior. Gelandang sekaligus kapten Los Rojiblancos, Koke, mendesak Vinicius agar menjaga sikapnya saat merayakan golnya. Kekhawatiran Koke itu merujuk pada insiden ketika Vinicius menggetarkan gawang Mallorca belum lama ini. Ia melakukan selebrasi dengan melakukan sedikit tarian samba yang membuat pelatih Mallorca Javier Aguirre tersinggung. Raheem Sterling nikmati peran baru di bawah asuhan Graham Potter. Raheem Sterling mendapatkan peran baru di Chelsea di bawah asuhan Graham Potter. Saat laga melawan RB Salzburg, Sterling diplot menjadi pemain sayap kiri. Tampil selama 83 menit, Sterling melakukan 54 sentuhan. Dia menjadi ancaman dari sisi sayap kiri dengan catatan 2 kali menembak dan 3 kali melepaskan umpan silang. Sterling yakin akan bisa tampil lebih baik lagi. Ia juga menegaskan Potter membutuhkan waktu adaptasi di Chelsea.
Aston Villa versus Southampton, tuan rumah berhasil amankan 3 poin. Laga Villa versus Southampton berlangsung di Villa Park. Tuan rumah mampu unggul di menit ke-41 lewat aksi Jacob Ramsey. Itu menjadi satu-satunya gol di laga tersebut. Dengan hasil ini, Villa naik ke posisi ke-13 dengan raihan 7 poin, berada tepat di bawah Southampton. Fulham sukses curi 3 poin di markas Nottingham. Laga Nottingham versus Fulham berlangsung di City Ground. Tuan rumah berhasil unggul lebih dulu di menit ke-11 lewat aksi Taiwo Awoniyi. Memasuki babak kedua, Fulham mampu membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol lewat aksi Tosin Adarabioyo di menit ke-54. Joao Palhinha di menit ke-57. Dan Harrison Reed di menit ke-60. Tuan rumah memperkecil kedudukan di menit ke-77 lewat aksi Lewis O'Brien. Skor 2-3 untuk kemenangan Fulham pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Fulham naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 11 poin, sedangkan Nottingham tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 4 poin. Mainz berbagi poin dengan Hertha Berlin. Laga Mainz versus Hertha Berlin berlangsung di Mewa Arena. Tim tamu unggul lebih dulu lewat aksi Lukas Toussaint di menit ke-30. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di penghujung laga lewat aksi Anthony Caci. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Mainz masih berada di peringkat ke-6 dengan raihan 11 poin, sedangkan Hertha Berlin berada di peringkat ke-12 dengan 6 poin. Serie A terima tawaran 2,5 triliun rupiah untuk gelar Piala Super Italia di Arab Saudi. Serie A dilaporkan telah menerima tawaran sebesar 138 juta euro atau sebesar 2,5 triliun rupiah untuk mengadakan Piala Super Italia di Riyadh, Arab Saudi untuk 6 tahun ke depan. Selain itu, mereka juga meminta Serie A bersedia mengubah format laga. Arab Saudi meminta pihak Serie A mengubah format Piala Super agar laga menjadi lebih banyak. Runner-up Serie A dan finalis Piala Liga Italia juga akan unjuk gigi, sehingga jika di total ada 4 tim yang terlibat. Berdasarkan laporan tersebut, nantinya jawara Piala Super Italia bakal menantang pemenang Piala Super Arab Saudi. Saking mediokernya, Juventus butuh keajaiban untuk finish di 4 besar. Mantan pelatih Napoli Giovanni Galleone menilai Juventus tidak punya kesempatan menembus 4 besar Liga Italia pada akhir musim 2022-2023. Giovanni Galleone mengatakan Juventus perlu keajaiban jika ingin finish di 4 besar klasemen Liga Italia 2022-2023. Pada musim panas lalu, saya sudah pernah bilang dan akan saya katakan lagi, Juventus tim mediocre. Bahkan ketika mereka punya Paul Pogba, Angel Di Maria, Federico Chiesa, dan pemain-pemain lain yang absen, kata Galleone, seperti dilansir dari Football Italia. AC Milan mau lepas Divock Origi musim depan. AC Milan dilaporkan sedang memikirkan untuk melepaskan pemain yang baru mereka rekrut, yaitu Divock Origi untuk tahun 2023 mendatang. Hal ini memang cukup mengejutkan karena Origi sendiri baru didatangkan dari Liverpool pada bursa transfer musim panas kemarin. Milan sendiri memberikan kontrak sepanjang 4 tahun kepada Origi yang sudah menjadi agen bebas saat direkrut. Alasan Milan ingin menjual Origi sendiri adalah karena mereka cukup kecewa dengan performa yang diberikan oleh sang pemain. Sejauh ini, Origi baru bisa bermain sebanyak 4 laga setelah pulih dari cedera. Itu pun ia lebih sering bermain sebagai pemain cadangan. Sialnya, pada saat bermain sebagai starter saat melawan Sampdoria, mantan pemain Liverpool tersebut malah mengalami cedera yang cukup serius. Makin jadi klub sultan, AC Milan segera dapat suntikan dana 9 triliun rupiah.
Kabar menyenangkan datang untuk fans klub juara bertahan Liga Italia yakni AC Milan karena bakal mendapatkan suntikan dana melimpah. Pasalnya Redbird Capital Partners akan menjual saham mereka sebesar 1,9 miliar dolar atau setara dengan 9 triliun rupiah. Dilansir dari Sempre Milan, Redbird Capital Partners sendiri menjual 40% saham mereka di One Team, salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang perizinan dan pemasaran atlet. Banyak kabar yang beredar jika Redbird Capital Partners menjual saham lantaran profit yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Big match rebutan puncak AC Milan versus Napoli. Jadwal Liga Italia 2022-2023 akhir pekan ini menampilkan big match AC Milan versus Napoli yang akan berebut posisi puncak klasemen. Napoli saat ini masih memegang status sebagai pemuncak klasemen sementara, namun persaingan begitu ketat karena koleksi 14 poin milik Napoli mampu disamai oleh Atalanta dan AC Milan. Akhir pekan ini, ketiga tim tersebut akan bertemu dengan lawan tangguh yang bisa menjadi pertaruhan poin mereka. AC Milan dan Napoli bahkan dijadwalkan adu jotos langsung untuk membuktikan kekuatan keduanya. Dilihat dari pertemuan terakhir, kedua tim memiliki rekor yang berimbang. Manchester United adalah klub terbaik dunia, Lisandro Martinez tak menyesal tolak pinangan Arsenal. Bek anyar Manchester United Lisandro Martinez mengaku tak menyesal menolak pinangan Arsenal karena dirinya telah berada di klub terbaik dunia. Palang pintu timnas Argentina itu mengungkapkan alasannya lebih memilih Manchester United ketimbang Arsenal. Saya memilih Manchester United karena klub terbaik di dunia, itu saja, ucap Lisandro Martinez seperti dikutip dari The National. Bagi saya sesederhana itu, setiap pertandingan Anda dapat merasakan dukungan dari orang-orang. Saya selalu bermimpi bermain untuk klub ini, lanjutnya. Manchester United akan kejar Kylian Mbappe tahun 2024. Rumor mengejutkan datang dari skuad Manchester United di mana dikabarkan apabila skuad Setan Merah itu akan mencoba untuk mengamankan jasa Kylian Mbappe tahun 2024 mendatang. Dari laporan El Equipe diketahui juga keinginan United tak lepas dari kebutuhan mereka akan striker berkualitas di skuad mereka. Keinginan Manchester United merekrut Mbappe sendiri bukan tanpa perhitungan karena meski kontraknya baru habis tahun 2025, ada klausul di kontrak Mbappe yang menyebutkan apabila striker Prancis tersebut bisa cabut gratis jika ia tak sepakat dengan kontrak baru di tahun 2024. Respect, David Beckham antri 12 jam demi berikan penghormatan untuk Ratu Elizabeth II. David Beckham berkesempatan memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Ratu Elizabeth II. Menurut laporan yang beredar, Beckham terlihat mengantri dengan sabar selama berjam-jam. Mantan pemain timnas Inggris ini jadi salah satu di antara ribuan orang yang menunggu kesempatan untuk menyampaikan salam perpisahan terakhir. Beckham mengenakan setelan serba hitam, dilengkapi dengan topi hitam. Namun tentu saja keberadaannya cukup mencuri perhatian. Setelah mengantri selama berjam-jam, Beckham akhirnya berkesempatan melihat mendiang Ratu dari jarak yang cukup dekat. Ex-kapten timnas Inggris ini tampak emosional, tidak sanggup menahan tangis. Karim Benzema diperkirakan akan absen di Derby Madrid. Penyerang Real Madrid Karim Benzema diperkirakan akan absen saat pertandingan pekan ke-6 Liga Spanyol yang bertajuk Derby Madrid menghadapi Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano, Madrid, Minggu 18 September. Dikutip dari Football Espana, kemungkinan absennya Karim Benzema pada pertandingan tersebut tidak terlepas dari masalah paha yang ia dapatkan ketika membela Real Madrid. Menghadapi Celtic di Liga Champions pekan lalu, kemungkinan absennya Benzema membuat Ancelotti mempersiapkan Rodrigo atau Eden Hazard untuk menempati posisi lini depan El Real untuk menghadapi Los Rojiblancos. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya.
karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!